Gus, kok nggak bahas Wahabi, bosen bahas nasab terus. Di nasab ini orang-orang Wahabi banyak. Di Kanakal, banyak sekali. Nasab ini kan yang memainkan kan orang-orang Wahabi ini. Kebanyakan. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Di belakang itu siapa? Wahabi. Di situ dikaitkan dengan sebuah hadis, banyak itu di Ashabis Sunan banyak terjadi. Ada kisah dalam hadis, bisa dibuka di Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai Ashabus Sunan meriwayatkan ini. Pada suatu ketika sedang ada majlis dirosah, dars, ya, para sahabat senior pada Rasulullah, antara sahabat Anas, sahabat Jabir, dan beberapa sahabat yang lain. Di situ juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen saat itu. Sahabat Anas bercerita, saya ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya. Kalau siang puasa tidak pernah berhenti, kalau malam sholat, ya, semalam suntuk. Anak muda ini jelas-jelas mengungguli para senior-seniornya. Saya lihat sahabat senior tidak ada yang punya amalan seperti dia. Diceritakan para sahabat. Nanti kita tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya begitu Rasul miyos di masjid itu, sahabatnya langsung tanya, ya Rasulullah, saya ketemu dengan pemuda ini seperti ini. Dia katanya dari kabilah ini, dari pedukuhan ini, keturunan ini. Apa jawab Rasulullah? Ma'arif. Saya tidak kenal dia. Loh, katanya dia kabilah ini, bin ini, bani ini. Ma'arif, saya tidak kenal. Tiba-tiba anak ini masuk dari luar dalam keadaan wajah ini masih basah dengan air wudhu, tangannya ini nenteng terompahnya. Masuk, begitu sahabat-sahabat tahu, termasuk Anas, ya Rasulullah, ini anaknya yang saya ceritakan padamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat anak tersebut, pemuda tersebut, Rasulullah komentar, ra'aitu ala wajhi safa'atan minan syaitan. Loh, kok wajah anak ini ada stempel setannya? Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Loh, kan terkejut semua statement Rasulullah seperti itu. Yang dipuji-puji, sholatnya, puasa luar biasa, tiba-tiba Rasulullah kok komentarnya ada stempel setan. Akhirnya anak ini berjalan mendekat, ya, dipanggil Rasulullah, tidak mengucapkan salam. Ditanya, ayu hasyab hal hadasta nafsak in anta bainal aqwam bainaha ula bi annaka khair minhum. Apakah ada kantek di hatimu kalau kamu ketemu dengan kaum-kaum yang mulia ini, kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia dari mereka? Apa jawabannya? Allahumma na'am ya. Iya ya Rasul. Saya ketemu siapa kecil semua. Padahal itu sahabat senior waktu itu. Ada sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali. Dianggap kecil di hadapannya. Setelah itu anak ini
tanpa bicara, tanpa ngomong a, i, u, langsung meninggalkan masuk masjid. Begitu masuk masjid, Rasulullah menyatakan, mayyaktul hadasyab, siapa yang berani meringkus anak ini. Saya perhalus, yaktul, saya artikan meringkus. Karena ini perintah Rasulullah. Abu Bakar beri anak aktuluh, saya akan meringkus anak ini. Dikejar anak ini masuk masjid. Ternyata ini takbir, Allahu Akbar. Berhenti Abu Bakar. Huwa yukabbir, huwa yusalli, wa rasul yanhani an qatilil musalli. Dia sholat, takbir. Padahal Rasulullah melarang aku ganggu orang-orang sholat. Saya kembali matur ke Rasulullah. Kembali balik lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, huwa yusalli. Asalnya dalam petang, mada tamal ya Bapak, apa yang kau kerjakan? Huwa yusalli ya Rasulullah, wa anta tanhani an qatil musallin. Paduka kan melarang saya ganggu orang sholat. Akhirnya harus jawab lagi, mayyatul hadar rajul. Sahabat Umar, ana ya anak aktuluh, saya akan meringkus anak ini. Sahabat Umar masuk, anak ini sedang sujud. Berhenti sahabat Umar, wah sajidin minas sajidin, huwa musalli, huwa yusalli, wa rasul yanhani anhu. Dan Abu Bakar pun kembali, dia huwa khair minni, saya ikutan Abu Bakar. Tidak jadi, ikut Abu Bakar saja. Ditanya, mada ta'mal ya Umar? Wa sajidun ya, dia sujud ya Rasul, sholat. Wa anta tanhani an qatil sajidin musallin. Waihak ya Umar, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga Rasulullah dawuh lagi, mayyaktul hadar rajul. Tinggal sahabat Ali, ana aktul ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali mengangkat kakinya masuk, Rasulnya, ya Ali, anta la taqtuluh wa anta sataqtuluh. Kamu tidak bisa meringkus anak ini, tapi nanti kamu yang akan meringkus anak ini. Begitu sahabat Ali masuk masjid, anak sudah tidak ada, sudah selesai sholat, sudah pulang. Setelah itu Rasul menyatakan, laula hadasyab makhtalafa bainas nain. Andaikan tidak ada anak seperti ini, umatku bersatu, tidak ada yang beda pendapat, tidak ada yang beda-beda, katakan ya kelompok, organisasi, semua fi shaffin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan dawuh Rasulullah, ya Ali anta la taqtulu anta sataqtulu? Di saat sahabat Ali menjadi khalifah di Kufah, terjadi peperangan yang dikenal dengan Naharawain atau Naharawan. Peperangan Naharawain. Di situ yang pegang bendera anak itu tadi sedang memberontak pada kekuasaan khilafahnya sahabat Ali. Sahabat Ali mendengar anak itu yang pegang bendera, keluar sahabat Ali. Karena dia masih terngiang-ngiang dawuh Rasul, wa anta sataqtulu, kamu yang akan meringkus anak ini. Akhirnya berhadap soal, dibunuhlah anak ini. Jadi anak terbunuh di tangan sahabat Ali. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dawuh Rasul benar, anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan, tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bisya'im. Sholatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya sholat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Sholatnya luar biasa, ya, puasanya luar biasa, tapi lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada, penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia, kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak.
Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PCNU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCNU yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masaih kita, ya masaih kita. Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini, untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawawi Bantani sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal, ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim, ya. Inilah cara mereka ingin bagaimana NU ini yang begitu sudah besar ingin digilir, mereka punya keinginan untuk bisa menguasai Indonesia. Tadi sudah disebutkan lagi Asep, tanpa lahirnya ulama tidak ada, kita tidak mengenal negara. Memang NU dilahirkan sebagai hadiah untuk negara Indonesia ini. Hati-hati nih, saya nggak ngerti nih. Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gue nih.